Maka kita lihat respon dari masyarakat. Ada di antara mereka yang bingung dikarenakan perubahan ini. Ada di antara mereka yang marah karena merasa terbebani ini. Ada di antara mereka yang sedih karena kebutuhan terus naik. Ada pula yang mereka geleng-geleng, menggaruk-garuk kepala karena tidak ngerti apa yang harus dilakukan. Dengan ini para jamaah, bukanlah sesuatu yang asing dalam kehidupan manusia. Karena sejak zaman dahulu namanya manusia itu senantiasa silih berganti menghadapi yang namanya masa-masa lapang, kemudian masa-masa sulit, masa-masa senang, kemudian masa-masa susah. Harga kadang stabil, harga kadang turun, harga kadang naik. Maka ini semuanya adalah kehidupan yang biasa. Oleh karena itu para jamaah, maka ketika kita berada di dunia, inilah namanya dunia. Dunia adalah Allah ciptakan merupakan negeri ujian, bukan negeri untuk mendapatkan balasan atau ganjaran. Maka kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, hendaklah kita memandang apa yang sedang Allah ujikan ini itu tidak hanya dengan hitungan angka dan dengan pertimbangan dunia semata, namun hendaklah kita melihat dengan nur al-iman, nurul iman, yaitu cahaya keimanan kita, bahwasanya kita meyakini adanya perubahan ini semuanya berjalan dengan takdirnya Allah, berjalan dengan ketetapannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di langit dan di bumi kecuali itu semuanya mengandung ilmu, mengandung hikmah, dan merupakan semuanya kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu para jamaah, dengarkanlah ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Hud ayat ke-6. Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin." Yang artinya bahwasanya tidak ada satu makhluk melata pun di bumi ini melainkan Allah menjamin rizkinya. Dialah Allah Ta'ala yang mengetahui tempat berdiamnya dan tempat penyimpanannya. Semua itu sudah tertulis di dalam kitab Allah yang nyata. Ayat ini para jamaah merupakan hiburan yang merupakan bisa menenangkan hati-hati seorang mukmin, hati-hati orang yang beriman. Kenapa? Ketahuilah, sebelum kita memikirkan rezeki kita, Allah Ta'ala telah menjamin rezeki kita. Kemudian sebelum kita mengenal kesulitan hidup, Allah telah mengetahui seluruh keadaan kita nanti bagaimana. Bahkan tempat tinggal, perjalanan hidup, dan akhir perjalanan kita, itu semuanya berada di ilmunya Allah yang sempurna. Oleh karena itu para jamaah, ketika harga-harga naik, boleh kita itu merasa sedih, akan tapi jangan sampai berputus asa. Selama kita memiliki nafas, itu artinya Allah berikan kesempatan kita untuk ikhtiar, berikan kesempatan kita berusaha mencari rezeki dengan jalan yang halal. Karena itulah tugas kita sebagai manusia, sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ikhtiar, berusaha dengan sungguh-sungguh dan menjauhi hal-hal yang haram. Ini semuanya adalah merupakan bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala firmankan dalam surat Al-Mulk ayat ke-15, "Walladzi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi wa ilaihin nusyur." Yang artinya dialah Allah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kalian, maka berjalanlah di segala penjuru dan makanlah oleh kalian sebagian yang Allah beri rezeki padanya kepada kita semua. Dan hanya kepada Allah kita akan nanti dibangkitkan. Ayat ini para jamaah merupakan bentuk keseimbangan antara bagaimanakah kita harus ikhtiar, yaitu berusaha
dan kita juga harus kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin seyakin-yakinnya Allah menjamin rizki kita masing-masing. Rizki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Maka yang penting bagi kita adalah ikhtiar. Dan kita diperintahkan ikhtiar sebagaimana di dalamnya dikatakan famshu fi manakibiha, berjalanlah kalian, berusahalah kalian di segala penjurunya. Ini menunjukkan kita disuruh mencari fadilahnya Allah, mencari karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala, sehingga seorang mukmin tidak hanya berpangku tangan semata dengan alasan tawakal. Kadang-kadang ada orang yang mereka itu aslinya malas, aslinya tidak mau berusaha, tapi alasan di lisannya adalah tawakal. Ini kesalahan yang besar. Atau sebaliknya, ada orang yang berpandangan kalau kita tidak usaha tidak akan mendapatkan hasil. Artinya dia bergantung kepada usahanya, bukan kepada ketentuannya Allah Ta'ala. Ini juga tidak benar. Maka yang benar adalah tugas kita berusaha semaksimal mungkin, sebaik mungkin di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah ketahuilah bahwasanya yang namanya hidup dan kehidupan ini yang kita cari tidak hanya sekedar penghasilan, tidak hanya sekedar kekayaan, tapi keberkahan yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan yang Allah turunkan dari langit dan dari bumi ini memiliki kaitan yang erat dengan yang namanya keimanan dan ketakwaan. Allah firmankan dalam surat Al-A'raf ayat 96, Allah berfirman, walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk negeri, sekiranya manusia ini, sekiranya hamba-hamba Allah, sekiranya kita semuanya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berjanji, la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Niscaya kami akan membuka, akan melimpahkan kepada mereka barakahnya Allah dari langit maupun dari bumi. Tapi Allah firmankan walakin, akan tetapi kadzabu, mereka berdusta. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka dikarenakan mereka dusta dan dikarenakan mereka tidak mau jujur kepada Allah, sehingga mereka disiksa karena apa yang telah mereka kerjakan. Jemaah rahimahullah, ayat ini menunjukkan kepada kita bagaimanakah kita menghadapi yang namanya masalah ekonomi, masalah dunia secara umum. Maka seorang mukmin tidak hanya sibuk menghitung sebab-sebab duniawinya. Kalau harga begini, pendapatan kita sekian, bagaimana beli dan itu. Maka pikirkanlah juga, yaitu untuk muhasabatun nafs, untuk introspeksi diri terhadap amal-amal soleh kita. Di antaranya, sudahkah kita menjaga salat kita? Sudahkah kita istiqomah di dalam salat kita? Jangan sampai kita punya pandangan kesulitan yang kita hadapi itu murni dari luar amal ibadah kita, dari luar agama kita. Justru karena agama kita lemah, kita memiliki amalan yang lemah, itu bisa membuat diri kita diuji Allah Ta'ala dengan kekurangan, kesusahan, kesengsaraan. Maka hendaklah kita lihat apakah salat kita sudah terjaga, apakah dalam mencari rezeki kita sudah jauhi namanya riba, atau kita mempermudah yang namanya riba tersebut. Waliyadzubillah. Ataukah kita yang memiliki harta sudah menunaikan zakat kepada yang berhak menerimanya, ataukah kita sudah jujur di dalam mencari nafkah. Amalannya, pekerjaannya halal, tapi kadang-kadang ketika dia mengerjakan sesuatu, mengerjakan yang haram, yaitu kedustaan, manipulasi, korupsi dan yang lainnya. Oleh karena itu para jamaah, maka kunci keberkahan adalah keimanan dan ketakwaan.
Sebaliknya kemaksiatan itu menjadi sebab terangkatnya keberkahan dari kehidupan manusia. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli wafa wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jemaah rahimahullah, ketika kita mengalami kehidupan yang terasa berat, kehidupan yang terasa sulit, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan satu doa. Dalam satu hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dalam hadis At-Tirmidzi, beliau mengajarkan doa kepada kita, Allahumma ya Allah ikfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal darimu ya Allah, sehingga aku tidak butuh sesuatu yang haram. Wa aghnini bi fadlika amman siwak, dan kayakanlah aku ya Allah dengan karuniamu, sehingga aku tidak butuh, tidak bergantung dengan selainmu. Satu doa yang indah para jamaah, meminta dua perkara. Yang pertama, kita minta kepada Allah agar dicukupkan dengan hal-hal yang halal, rezeki yang halal, dan dijauhkan dari rezeki yang haram. Yang kedua, kita minta karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang itu memang diberikan Allah taala, sehingga kita tidak butuh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini para jamaah, harga-harga barang boleh naik, biaya hidup bisa bertambah, berbagai manusia bisa berubah-ubah. Namun yakinilah, rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan akan tetap dibuka selama seorang hamba ini beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu lebih luas daripada kesulitan hidup yang dihadapi oleh seseorang. Ini kunci para jamaah. Bagaimanapun kondisi kita, kembalilah kepada Allah Ta'ala. Yakinlah bahwasanya ini semuanya adalah baik. Allah menentukan apapun pasti akan membawa yang namanya kebaikan. Maka banyak-banyak kita untuk selalu kembali kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu para jamaah, marilah di hari-hari ini kita menghadapi kondisi yang ada itu dengan iman, dengan kesabaran, dengan ikhtiar, dengan tawakal. Carilah rizki yang dimana rizki yang kita inginkan adalah yang dihalalkan, yang Allah ridhoi. Jagalah ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, baik itu di dalam keadaan lapang ataupun di dalam keadaan sempit. Perbanyaklah doa dan istighfar. Yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan sesuatu pasti memiliki hikmah yang besar. Dan sekali lagi, rahmatnya Allah itu jauh lebih luas daripada kesulitan yang kita rasakan. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita, melapangkan rezekinya kaum muslimin, memberkahi penghasilan mereka, menjaga keluarga mereka, memberikan kecukupan pada mereka, serta menjadikan hati-hati mereka tenang dengan ridho dan mereka ikhlas akan ketetapannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma qina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalam.